Orang kaya bagi-bagi sembako dan uang pada kaum duafa tentu hal biasa. Namun sedikit tidak biasa jika bagi-baginya menggunakan mobil sport mewah. Itulah yang dilakukan Habib Hasan Mulasyela yang menyambangi kampung janda dan sejumlah panti asuhan di Solo, Jawa Tengah. Pengusaha catering, kafe, dan jaringan hotel ini mengendarai sendiri mobil sport warna kuning miliknya, lalu membagi-bagikan uang dan beras di kampung padat penduduk. Habib Hasan menyiapkan puluhan ton beras yang diangkut menggunakan mobil sport miliknya. Setiap keluarga mendapat beras 5 kilo dan uang Rp100.000. Sebelumnya, Habib Hasan juga sempat viral saat bagi-bagi sembako pada kaum duafa di awal pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Dengan mobil sport kuning miliknya, kakek 65 tahun tersebut membagikan sendiri bantuan 500 kg beras dan uang Rp10 juta untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sambil menangis, Habib Hasan menceritakan beratnya pandemi COVID-19 bagi masyarakat kecil. Saya mendatangi mereka yang susah. Kasihan mereka dan sulit semuanya. Itu bedanya Pak, kita memberikan sendiri. Kalau memberikan diri kita melihat, kita mendengar ratapan mereka seperti apa. Ya. Dan apa gunanya yang memiliki harta kalau mereka sudah hidup yang susah. Ada kalanya manusia menjadi sosok yang sentimental, gampang iba, dan mudah menangis. Ketika kondisi hati penuh dengan empati, maka ia pun menjadi mudah tersentuh. Menangis merupakan salah satu pelajaran terpenting dalam Islam. Menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dapat menyebabkan selamat dari siksa neraka. Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu, mengingat dan merindukan Tuhannya, air mata itu akan melicinkan menembus surga. Air mata yang tumpah karena menangisi dosa masa-masa lalu akan memadamkan api neraka. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnul Qayyim membagi tangisan dalam 10 macam. Ada tangisan kasih sayang, tangisan takut dan khawatir, serta tangisan cinta dan rindu. Selanjutnya ada tangisan gembira dan bahagia, tangisan terkejut karena beban berat, tangisan sedih, tangisan lemah dan tidak mampu. Ada pula tangisan kemunafikan, tangisan palsu, dan tangisan solidaritas. Dari 10 macam tangisan tersebut bisa dikelompokkan ke dalam 2 macam, yaitu tangisan yang berasal dari hati dan tangisan sebatas linangan air mata. Tangisan sebatas linangan air mata adalah tangisan kemunafikan, tangisan palsu, atau sekedar solidaritas karena orang lain menangis. Sebaliknya, tangisan kekhawatiran seorang pemimpin yang khawatir akan keadaan rakyatnya merupakan linangan air mata yang mengucur dari lubuk hati yang paling dalam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin mengeluarkan air mata dari kedua matanya, walaupun sebesar kepala seekor lalat, karena takut kepada Allah. Kemudian ia mengenai wajahnya, melainkan Allah akan membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla akan mendorong seorang hamba untuk selalu istiqomah di jalannya, sehingga akan menjadi perisai dari api neraka. Ulama terdahulu, Sufyan Al-Thawri berkata, menangis itu dibagi menjadi 10 bagian, yang 1 bagian karena Allah, dan yang 9 bagian semuanya karena ria. Jika yang 1 bagian itu terjadi setahun sekali, insya Allah dia akan selamat dari neraka. Di balik tangisan karena takut kepada Allah, tersimpan berjuta kebaikan yang Allah sediakan kepada orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rahmat-Nya, hati akan menjadi lembut dan muncul kasih sayang kepada umat, kasih sayang kepada kaum duafa, dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah seperti yang dilakukan Habib Hasan kelak akan menjadi saksi amal jariahnya di akhirat, apalagi jika dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Insya Allah terus. Saya jual harta saya untuk mereka. Saya mati ini tidak membawa apa-apa. Saya harus berbuat sesuai ajaran agama saya. Saya harus memberi. Saya harus memberikan sedekah kepada mereka. Karena pada saat meninggal nanti saya nggak membawa apa-apa. Ya.
Buat apa disimpan? Harta yang disedekahkan di jalan Allah disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tentu akan bermanfaat sebagai tabungan di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Ulama mengatakan, jika sedekah tersebut ditampakkan dengan tetap niatan untuk meraih ridha Allah, maka itu baik dan seperti itu sudah mencapai maksud bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari harta yang telah Allah berikan, terutama untuk kepentingan duafa, fasilitas umum, maupun untuk kepentingan sosial sebelum kematian datang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-Munafikun ayat 10.